Bab 185, Dada untuk Tat. Mengenakan gaun putih bersih, Hailey muncul di pintu rumah Jordan dan mengatakan hal-hal yang tidak berperasaan. Jordan berhenti dengan sinis memanggilnya, Mrs. Husely, dan malah memanggilnya langsung dengan nama lengkapnya. Hailey Camden. Harap perhatikan kata-kata Anda. Aku tidak akan menentangmu karena memarahiku tapi jangan menghina pacarku seperti itu. Hailey berpunuk dengan dingin dan bertanya, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apakah Anda tahu orang seperti apa pacar Anda? Kamu pasti berpikir dia wanita paling mulia, tinggi, mandiri, dan cakap di dunia, kan? Biarkan saya memberitahu Anda, Victoria Clarke adalah seorang homewrecker. Dia adalah simpanan seorang pria berusia 50-an selama 3 tahun. Dia tidak tahu malu. Sementara Hailey sedang berbicara, Jordan tiba-tiba menutup mulutnya dan meraih lengannya untuk menariknya ke dalam villa sebelum menutup pintu. Hailey ditarik sampai ke sofa di ruang tamu oleh Jordan sebelum akhirnya melepaskan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya berbicara? Petik 2. Meskipun dia mengerutkan kening dan jelas tidak senang, dia masih senang ditarik oleh Jordan. Sejak perceraian mereka, keduanya tidak memiliki kontak intim, dan Hailey masih ingat betapa bahagianya dia ketika mereka dulu melakukan kontak fisik yang dekat. Kata-kata Hailey benar-benar melanggar privasi pribadi Victoria, dan Jordan tentu tidak akan membiarkannya berteriak di depan pintu. Jordan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Petik 2. Itu adalah masalah yang hanya diberitahukan Victoria kepada Jordan dan jelas bukan orang lain, apalagi Hailey. Hailey juga menyadari bahwa Jordan telah mengetahuinya sejak lama ketika dia memperhatikan bahwa Jordan tidak hanya tidak tersinggung atau terkejut, tetapi benar-benar bertanya kepadanya bagaimana dia tahu. Hailey juga terdiam. Kau tahu tentang Victoria yang menjadi simpanan juga. Karena Hailey juga mengetahuinya, Jordan tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jordan mengangguk dan berkata, ya, dia memberitahuku tentang hal itu dengan jujur ketika dia menyatakan cintanya kepadaku. Hailey sangat marah sehingga dia melompat dan berteriak pada Jordan, kamu tahu dia adalah simpanan pria yang lebih tua, dan kamu masih bersedia bersamanya. Tidakkah kamu menganggapnya kotor? Jordan, kenapa kamu begitu murah? Jika kamu bisa menerima Victoria Clarke, yang telah menjadi wanita simpanan, mengapa kamu tidak bisa menerimaku? Tanda tanya. Anda bersikeras menceraikan saya. Hailey merasa bahwa apa yang telah dilakukannya jauh lebih ringan daripada Victoria. Dia hanya tidur dengan Tyler sekali, sementara Victoria telah menjadi kekasih pria lain selama 3 tahun. Jordan sangat marah. Kenapa aku tidak bisa bersamanya? Itu semua di masa lalu sebelum kami mulai berkencan. Siapa yang tidak punya masa lalu? Situasi Anda dan Victoria benar-benar berbeda, oke. Kamu selingkuh saat kita bersama. Tentu saja, aku tidak bisa memaafkanmu. Hailey benar-benar gila. Dia merasa telah kalah lagi dari Victoria dengan cara yang tidak adil. Hailey berkata, oke, kamu dan Victoria adalah item sekarang, kan? Apakah Anda pikir dia tidak akan menipu Anda? Dia dengan api lamanya saat ini. Petik 2. Bodoh, apakah kamu tahu bahwa kamu telah dijadikan istri selingkuh? Tanda tanya tanda seru petik 2. Jordan tercengang. Apa katamu? Victoria sekarang bersama. Sebelumnya, Victoria hanya mengatakan bahwa dia memiliki janji makan malam, tetapi dia tidak menyebutkan dengan siapa dia makan. Victoria memiliki lingkaran sosial yang besar dan banyak teman, jadi Jordan tidak akan menanyakannya secara rinci. Jelas bahwa Hailey mengetahui sesuatu karena dia tahu bahwa Victoria tidak ada di rumah sejak dia masuk. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani menjelek-jelekkan Victoria di vilanya. Hailey berkata, ya, orang tua yang menjadikan Victoria sebagai kekasihnya adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston. Dia sangat dekat dengan kakek Caiden, dan mereka adalah teman lama. Dia mungkin sangat ditekan oleh suamiku sehingga dia harus mengambil inisiatif untuk pergi ke api lamanya untuk menengahi masalah ini. Petik 2. Caiden baru saja menelepon saya dan mengatakan dia tidak akan lagi melawan Anda dan Victoria di masa depan. Victoria pasti telah melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa. Ketika saya check-in ke hotel dengan Tyler saat itu, Anda bertekad menceraikan saya tanpa memberi saya kesempatan sama sekali. Kali ini, sebaiknya kamu melakukan hal yang sama pada Victoria. Jika kamu berani memilih untuk memaafkannya dan memberinya kesempatan, aku pasti tidak akan melepaskanmu.
Hailey hanya ingin melihat Jordan dan Victoria putus. Salah satunya adalah pria favoritnya, dan yang lainnya adalah saingannya yang paling dibenci. Asmara mereka sangat mengecewakan Hailey. Russell Miller. Jordan memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan tentang nama ini. Dia hanya tahu beberapa taipan yang sangat terkenal di negara ini. Aku tidak percaya. Jordan tidak akan menyimpulkan bahwa Victoria telah mengkhianatinya hanya berdasarkan tuduhan sepihak Hailey. Dia telah mengenal Victoria selama lebih dari beberapa hari. Dia tahu bahwa Victoria selalu terbuka dan terbuka, yang sama sekali berbeda dari Hailey. Jordan segera mengambil ponselnya dan menelepon Victoria. Ketika Hailey melihat Jordan memanggil Victoria, dia tersenyum dan duduk di sofa dengan satu kaki disilangkan saat dia menyaksikan drama itu terungkap. Namun, Jordan diberitahu bahwa sambungannya saat ini sedang bertunangan. Hailey sengaja mencoba membuat Jordan marah dengan bertanya, apakah Victoria Clarke tidak mengangkatnya. Ini bukan kejutan. Dia mungkin semakin dekat dengan pria tua itu. Mengapa dia punya waktu untuk mengangkat telepon Anda? Bagaimana jika Anda mengetahui sesuatu dengan mendengar suaranya? Petik 2. Diam. Jordan berteriak pada Hailey. Kamu. Hailey mengerutkan bibirnya dengan putus asa. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan selalu menuruti kata-kata Hailey, dan dialah yang selalu meneriakinya. Jordan tidak pernah berani berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Jordan sekarang frustrasi dan mudah tersinggung. Meskipun dia mempercayai Victoria, dia masih ingin meneleponnya dan mengkonfirmasinya secara pribadi. Karena itu, dia memanggilnya lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia karena ponsel telah dimatikan. Ponselnya dimatikan. Baru saja, itu baru saja bertunangan, tetapi sekarang, teleponnya telah dimatikan. Mungkinkah Victoria dengan sengaja mematikan teleponnya hanya untuk tidak menjawab panggilanku? Mungkinkah dia benar-benar dengan api lamanya dan melakukan sesuatu yang dia tidak bisa beritahu saya? Petik 1. Jordan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dalam sekejap, Jordan merasa tangannya seperti tersayat pisau. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat saat mereka berada di Orlando. Chaiden menemukan seseorang untuk memotong jari Jordan saat itu, jadi Jordan harus tinggal di rumah. Pada saat yang sama, istrinya yang cantik, Hailey, berdandan setiap hari untuk pergi berkencan dengan Chaiden. Jordan juga tiba-tiba duduk di sofa, dan dia tidak lagi tampak tegas seperti sebelumnya. Pada saat ini, Hailey tidak membuat pernyataan sarkastik atau menertawakan lagi. Sebaliknya, dia duduk di dekat Jordan dan mulai menghiburnya. Jordan, tidak ada gunanya merasa sedih untuk wanita murahan seperti Victoria Clarke. Victoria Clarke dan Chaiden Husely keduanya serigala berbulu domba. Mereka berpura-pura mencintai kita tetapi melakukan hal-hal yang mengecewakan kita. Petik 2. Hailey tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Jordan dan jari-jarinya saling bertautan. Dia berkata dengan mata penuh kebencian dendam, Yordania, mari kita bayar mereka dengan koin mereka sendiri. Petik 2. Bab 186, Balas Dendam. Tercengang, Jordan menatap Hailey dengan mata dan mulut terbuka lebar. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Hailey. Hailey selalu dimanjakan. Bahkan setelah menikah dengan keluarga Husely yang kaya dan berkuasa, dia masih tetap arogan seperti biasanya. Dia tidak akan pernah bisa mentolerir Chaiden berselingkuh dengan selebriti saat menikah dengannya. Karenanya, Hailey ingin membalas dendam. Pada saat ini, dia merasa bahwa Jordan juga perlu membalas dendam pada Victoria. Mereka berdua adalah pasangan yang sudah menikah, jadi apa yang terjadi selanjutnya hanyalah masalah biasa. Itu tidak aneh. Namun, Jordan melepaskan tangan Hailey dan berkata, tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Victoria mungkin baru saja mengalami kecelakaan mendadak, atau baterai ponselnya habis. Petik 2. Dia tidak akan mengkhianatiku. Hailey sangat marah, dan dia mengangkat tangannya yang halus dan lembut untuk memukul bahu Jordan. Kenapa kamu begitu bodoh? Tanda tanya tanda seru. Dia pergi mencari api lamanya. Bagaimana api lamanya bisa membantunya tanpa mendapatkan imbalan apapun? Petik 2. Chaiden dan lelaki tua itu menuangkan banyak anggur untuk Victoria. Dia mungkin mabuk sekarang, dan lelaki tua itu mungkin telah membawanya ke kamar hotel. Mendengar apa yang dikatakan Hailey, Jordan mengepalkan tinjunya sementara wajahnya memerah. Memikirkan adegan itu membuatnya merasa hancur.
Dia benar-benar ingin menanyai Victoria dan bertanya mengapa dia ingin pergi dan memohon cinta lamanya dan mengapa dia tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Segera, saudara perempuan keempat Jordan akan datang ke New York City untuk mengambil alih sebagai CEO Perry Express. Ketika dia melakukannya, Victoria akan dapat mulai bekerja di Perry Express dan dipromosikan ke posisi CEO dalam waktu singkat. Hailey bertekad membalas dendam pada Chaiden, tetapi dia tidak memiliki kandidat yang cocok kecuali Jordan. Oleh karena itu, Hailey terus membenci Jordan. Jordan, kamu baik sekali. Itu sebabnya kamu diintimidasi oleh wanita, kamu tahu. Victoria Clarke hanya mempermainkanmu. Tahukah kamu kenapa dia memintamu menjadi pacarnya? Itu semua karena kamu terlalu baik. Aku sudah mengkhianatimu, tapi kamu masih bisa memaafkanku. Wanita hanya memuja pria sepertimu. Dia memutuskan untuk merayumu karena kepribadianmu yang luar biasa. Petik 2. Jordan sangat marah. Diam. Saya memaafkan Anda saat itu karena Anda berbohong kepada saya, dan saya pikir tidak ada yang terjadi antara Anda dan Tyler. Petik 2. Hailey sama sekali tidak bersalah atau malu. Kau sangat mudah tertipu dalam hal wanita. Tentu saja, aku akan berbohong padamu. Beraninya kau berkencan dengan wanita 30 tahun seperti Victoria Clarke. Kau hanya akan dipermainkan olehnya. Keduanya sangat marah. Setelah beberapa saat hening, Hailey melanjutkan, "Oh, saya mengerti. Bukannya kamu tidak ingin membalas dendam pada Victoria, tapi kamu hanya takut pada suamiku, kan?" Petik 2. Oh, kenapa aku harus takut pada Chaiden? Jordan terkekeh. Hailey sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan Jordan pada suaminya. Jordan adalah penyebab ketidaksuburan Chaiden, tetapi tentu saja, tidak perlu memberitahu Hailey tentang masalah ini untuk saat ini. Hailey berkata, "Jika Anda tidak takut, apa alasannya? Apakah Anda ingat ketika kita masih menikah, dan Anda memukuli Chaiden hingga babak belur, yang menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit? Apakah Anda ingat bagaimana saya dulu berdandan cerah di pagi hari setiap hari dan pergi ke rumah sakit untuk memohon belas kasihan padanya? Dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa dia dan saya akan berhubungan intim di bangsal setiap kali saya mengunjunginya. Dia tidak peduli bahwa aku adalah istrimu. Sekarang aku istri Chaiden, tidakkah kamu ingin membalas dendam padanya?" Jordan marah, dan dia segera mengingat pagi itu di mana Hailey mengenakan gaun cantik berpotongan rendah dan menghabiskan lebih dari setengah jam untuk merias wajahnya sebelum pergi ke rumah sakit untuk menemui Chaiden. Hailey jalang murahan ini. Dia sekarang mengenakan gaun halus berwarna putih yang membuatnya tampak seperti dewi yang murni dan mulia. Jordan memiliki kemarahan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia benar-benar ingin merobek fasad Hailey yang sok polos. "Kamu tidak pantas mengenakan gaun yang begitu murni." Jordan hendak merobek gaun Hailey, dan dia bahkan ingin menyiramnya dengan air kotor. Kecintaan Hailey pada pakaiannya sama besarnya dengan cinta para pecinta hewan peliharaan terhadap hewan peliharaan mereka. Dia dengan panik mundur, hanya untuk tersandung dan jatuh. Melihat Hailey akan jatuh, Jordan mulai sedikit khawatir tentang keselamatan janin yang dikandungnya dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeluknya. Dia menopang dirinya ke tanah dengan tangan kanannya, dan untungnya, dia tidak jatuh. Jordan memejamkan mata dan menarik napas lega. Hal-hal akan menjadi sangat merepotkan jika dia jatuh dan melukai janinnya. Pada saat ini, Hailey, yang bertekad membalas dendam pada Chaiden, mengambil kesempatan untuk memberi Jordan beberapa ciuman cepat. Jordan memikirkan situasi Victoria saat ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentangnya. Namun, dia tidak membiarkan Hailey melanjutkan. Segera, dia menopang dirinya ke tanah dengan tangan kanannya dan membantu Hailey berdiri. Setelah Hailey bangun, dia jauh lebih puas dan berhenti mengganggu Jordan. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar rumah Jordan dan Victoria. "Dekorasi di sini tidak buruk. Berapa kamu membeli villa ini?" Sambil memegang segelas air di tangan dan menyesap air dengan santai, Hailey mengamati sekelilingnya di ruang tamu. Dia benar-benar berperilaku seperti dia adalah nyonya rumah ini. Jordan tidak menjawabnya dan hanya berkata, "Sudah larut. Kamu sebaiknya pergi." Dengan senyum puas di wajahnya, dia meletakkan gelas airnya dan berkata, "Aku tidak perlu kamu mengusirku. Aku bisa pergi sendiri." Jordan tiba-tiba memanggilnya lagi, "Hei. Saya harap Anda tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain tentang apa yang baru saja terjadi." Petik 2. Dengan senyum di wajahnya, Hailey berkata,
Jangan khawatir, aku hanya ingin membalas dendam pada Chaiden. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik sekarang, dan dia sangat menyesal. Bahkan jika kamu ingin merayuku lagi, tidak mungkin aku akan menceraikan Chaiden. Bagus. Jordan juga berharap hal itu benar-benar terjadi karena dia tidak lagi ingin terlibat secara emosional dengan Hailey. Saya pergi. Aku akan datang untuk mencarimu di lain hari. Hailey pergi dengan puas. Hailey telah berubah dari seorang mahasiswa yang tidak bersalah menjadi seorang wanita yang memperoleh kesenangan dari berselingkuh dari suaminya. Jordan juga tidak pada tempatnya untuk mengkritik Hailey. Saya secara bertahap akan menjadi tipe orang yang paling saya benci. Jordan merasa mentalitasnya juga berubah. Jika bukan karena kehamilan Hailey, dia mungkin tidak akan bisa menahan keinginannya. Seperti inilah dunia. Terlepas dari jenis kelamin, manusia cenderung menjadi lebih jahat dan kehilangan garis dasar moral mereka seiring bertambahnya usia. Pukul 10.30 malam, Victoria kembali ke villa, berbau alkohol. Madu. Victoria jelas telah meminum banyak anggur, tetapi dia masih cukup berpikiran jernih. Selain itu, dia juga tidak berjalan dengan gaya yang goyah, dan dia masih bisa menjaga keseimbangannya. Saya kembali. Jordan juga tidak bersikap terlalu paranoid, mungkin karena dia juga telah melakukan sesuatu yang akan mengecewakan Victoria. Samar-samar dia merasa bahwa mereka akan putus malam ini. Aku mau mandi. Bisakah Anda membuatkan saya teh untuk mabuk saya? Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Petik 2. Victoria berkata dengan suara lembut. Jordan menilai Victoria sementara pikiran berantakan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Misalnya, dia bertanya-tanya apakah pakaiannya telah menempel di tubuhnya selama beberapa jam terakhir. Tentu, Jordan pergi ke dapur dan membuatkan Victoria teh lemon jahe untuk menyembuhkan mabuknya. Victoria baru saja kembali dari kamar mandi setelah mandi, yang benar-benar membuatnya merasa jauh lebih segar. Setelah minum teh, efek alkohol tampaknya telah hilang. Di sisi lain, Jordan tetap duduk di sofa dan menunggu Victoria memberinya penjelasan. Sebelumnya, Hailey menyuruh Jordan bersiap-siap untuk dicampakkan oleh Victoria karena Victoria akan berdamai dengan lelaki tua itu, kekasih lamanya. Jordan dalam suasana hati yang sangat rumit karena dia tidak tahu apakah Victoria akan memulai perpisahan. Keduanya telah melakukan kesalahan satu sama lain. Dia tidak ingin putus dengan Victoria. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia sudah benar-benar melupakan Hailey dan malah jatuh cinta pada Victoria. Sayang, biarkan aku memberitahumu sesuatu tapi jangan marah, oke? Victoria duduk di sebelah Jordan dengan pijamannya, dan aroma harum samponya tercium ke hidungnya. Jordan mengangguk. Victoria berkata, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan tentang saya menjadi simpanan seorang pria di Houston selama 3 tahun?